Oke, halo semuanya dan selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas gimana caranya mengubah salah satu aset yang paling sering banget diabaikan dalam bisnis, yaitu data pelanggan Anda, menjadi mesin penghasil profit yang sesungguhnya. Udah siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba saya tanya dulu nih, bisnis Anda punya nggak sih daftar kontak pelanggan yang isinya mungkin ratusan atau bahkan ribuan nama dan nomor telepon? Yang ya udah cuma disimpan aja gitu di file Excel atau di buku catatan. Kalau jawaban Anda iya, pembahasan ini pas banget buat Anda. Karena ini dia poinnya. Daftar kontak itu bukan cuma sekedar daftar loh, itu adalah aset yang lagi tertidur. Ibaratnya nih, Anda itu lagi duduk di atas tambang emas, tapi belum tahu cara nambangnya. Banyak banget bisnis yang punya harta karun ini, tapi ya itu dibiarin aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, database yang tertidur. Nah, di sini kita bakal lihat kenapa sih aset yang super berharga ini seringkali cuma didiamkan jadi data statis yang nggak menghasilkan apa-apa. Nah, ini yang seru nih, coba lihat bedanya. Di sebelah kiri ada yang namanya data mati. Ini data yang cuma disimpan, nggak diapa-apain, nggak pernah disentuh. Di sebelah kanan ada data aktif. Ini data yang hidup, yang terus berinteraksi sama pelanggan dan secara aktif ya menghasilkan uang. Masalahnya, kebanyakan bisnis tanpa sadar operasinya itu pakai data yang mati. Nah, dari sini masalahnya mulai kelihatan. Kita masuk ke bagian 2, jebakan pemasaran manual. Disinilah letak problem utamanya. Pendekatan manual itu bukan cuma nggak efisien, tapi benar-benar sebuah jebakan yang nahan bisnis Anda buat tumbuh. Nah, ini nih yang bikin pusing kepala. Coba bayangin, ngirim pesan satu persatu bisa berhari-hari baru selesai. Terus, pakai aplikasi broadcast yang nggak resmi, wah resikonya gede banget nomor Anda bisa diblokir. Dan yang paling parah, nggak ada riwayat chat yang terpusat. Tim Anda jadi nggak tahu siapa yang udah dihubungi, apa jawabannya. Wah, kacau banget kan? Coba deh kita bandingin langsung, biar kelihatan bedanya. Buat ngontak 5.000 pelanggan, cara manual itu butuh 3-5 hari dan perlu 2-3 admin yang kerja non-stop. Pakai otomasi, cuma butuh beberapa menit dan yang kerja sistem. Soal akurasi data, manual sering banget salah ketik, salah kirim. Otomasi 100% akurat. Kebayangkan berapa banyak waktu dan uang yang kebuang sia-sia? Oke, setelah lihat masalahnya, solusinya apa dong? Nah, ini dia jagoannya, pahlawan dalam cerita kita. Bagian ketiga, solusi otomatis. Di sini kita akan bahas sistem integrasi WhatsApp Business API dan CRM sebagai jawaban paling ampuh buat semua masalah tadi. Poin kuncinya di sini adalah, ini bukan aplikasi broadcast abal-abal ya. Ini adalah WhatsApp Business API, jalur resmi dan aman yang disediakan langsung oleh WhatsApp. Inilah yang kemudian diintegrasikan ke dalam CRM atau Customer Relationship Management. Gampangnya, CRM itu sistem buat ngurusin semua data dan interaksi pelanggan Anda di satu tempat. Terus, gimana cara kerjanya? Gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, sambungkan API resmi WhatsApp ke CRM Anda. Kedua, biarkan sistemnya baca data pelanggan yang udah ada. Ketiga, tinggal buat deh kampanye otomatis yang rasanya personal banget. 3 langkah ini adalah kunci buat membangunkan aset Anda yang tertidur itu. Oke, teori cukup ya. Sekarang kita lihat langsung aksinya di lapangan. Di bagian 4 ini kita akan lihat otomasi dalam aksi. Saya bakal tunjukin ke Anda betapa kuatnya sistem ini kalau sudah dijalankan. Contoh pertama, ini favorit saya, promo ulang tahun otomatis. Ini bukan cuma soal ngasih diskon ya, ini tentang membangun loyalitas dengan ngasih sentuhan personal di hari yang paling spesial buat pelanggan. Lihat deh contoh pesannya, sistemnya itu pinter. Dia secara otomatis ngambil data kayak nama dari database lalu dimasukin ke pesan. Bayangin pelanggan Anda tepat di hari ulang tahunnya dapat pesan kayak gini. Ini namanya personalisasi skala besar tapi dikerjakan tanpa perlu repot sama sekali. Contoh kedua yang nggak kalah keren, re-engagement otomatis. Ini bisa buat ngingetin pelanggan soal keranjang belanja yang ditinggalin, atau seperti contoh ini, buat manggil pulang pelanggan yang udah lama nggak mampir. Nah, pesan kayak gini tuh terkirim otomatis waktu sistemnya mendeteksi, si pelanggan ini udah lama nih nggak belanja. Langsung deh, sistem kirim sapaan ramah kayak gini. Ini bukan spam, tapi sebuah ajakan yang relevan dan personal. 90%, angka ini, wow. Ini penting banget, saking pentingnya sampai kita kasih satu slide khusus. Artinya apa coba? Ini loh, open rate atau tingkat keterbacaan pesan di WhatsApp, 90%. Sekarang, bandingin sama email yang seringnya cuma numpuk dan nggak dibuka. Angkanya cuma sekitar 21%. Jauh banget kan bedanya?
Ini bukti telak kenapa WhatsApp itu channel komunikasi yang jauh lebih efektif buat nyapa pelanggan Anda. Pesan Anda hampir pasti dibaca. Nah, sampailah kita di bagian paling penting, kesimpulannya. Bagian kelima, data menjadi profit. Di sini kita akan sambungin semua fitur dan manfaat tadi ke tujuan akhir semua bisnis. Ya, apalagi kalau bukan meningkatkan pendapatan. Jadi, untungnya buat bisnis apa? Pertama, pelanggan jadi lebih loyal karena merasa diperhatiin. Kedua, proses jualan jadi lebih cepat dan efisien. Ketiga, Anda bisa ngambil keputusan bisnis yang lebih cerdas karena berdasarkan data, bukan kira-kira. Dan yang terakhir tentu saja penghematan biaya operasional yang luar biasa. Saya mau tutup dengan satu kalimat ini, karena ini benar-benar rangkuman dari semua yang kita bahas. Data pelanggan itu adalah aset. Mungkin Anda sudah punya asetnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda sudah punya mesin untuk mengubah aset tersebut menjadi profit? Smart Systems, Smart Business, your partner in digital innovation.